Baik ya, mungkin sebelum masuk ke pelatihan SPSS, kita coba remind kembali ya tentang regresi. Kita ambil yang paling sederhana dulu, simple regression. Kita akan mengenal kembali atau mengingatlah ya kalau sudah pernah kita pelajari sebelumnya, mungkin di mata kuliah yang lain, di statistik terutama, yang menjelaskan tentang koefisien korelasi, menguji hipotesis, gitu ya, kemudian menginterpretasikan persamaan, bagaimana menjelaskan tentang hasil dari suatu analisis dalam perspektif ekonomi, gitu ya, dibaca dalam bahasa ekonomi, lalu kita juga mengenal beberapa alat untuk menguji hipotesis, termasuk juga kita ingin mengetahui tentang kontribusi dari suatu variabel terhadap variabel yang lain, pengaruhnya, hubungannya, maupun besarannya. Lalu kemudian kita akan coba untuk memberikan suatu asumsi dari suatu analisis yang kita lakukan menggunakan regresi, gitu ya. Nah, kita juga ingin mempelajari untuk mengukur variasi, ya, untuk mengukur variasi antara variabel yang kita analisis dan bisa menentukan apakah suatu korelasi atau hubungan maupun pengaruh satu variabel terhadap variabel yang lain itu signifikan, gitu ya. Lalu kemudian kita juga bisa menghitung mengenai tingkat keyakinan kita ya, confidence intervals terhadap suatu variabel, hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Selain itu juga kita bisa menggunakan prediksi ya, memprediksi antara satu variabel dengan variabel yang lain. Lalu kita coba untuk bisa membaca dari suatu gambar, ya, dari suatu gambar yang kita peroleh dari hasil analisis yang kita lakukan. Ya, saya kira itu poin-poin yang kita ingin ketahui dalam materi kita, dalam pembahasan regresi ini. Nah, kita akan coba mengetahui dari suatu hubungan, analisis korelasi atau hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Ya, dalam suatu populasi yang kita ambil sebagian melalui sampel dan kemudian kita olah, lalu kemudian kita ingin mengetahui apakah variabel satu mempengaruhi variabel yang lain atau ada hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain dengan menggunakan notasi rho, ya, atau sering disebut dengan koefisien korelasi, ya, koefisien korelasi atau simbolkan dengan rho. Nah, rho ini biasanya agak sulit ditulis, maka kalau dalam bahasa Yunani, the Greek letter rho itu bisa ditulis dengan huruf R biar gampang. R sama dengan SY per SX kali SY. Yang dimaksud adalah bahwa suatu hubungan, ya, korelasi variabel X dan variabel Y itu ditunjukkan adanya jumlah standar deviasi ya dibagi dengan standar deviasi X dan standar deviasi Y, atau ditulis dalam formulasi matematik simpangan dari atau simpangan baku dari suatu variabel X dan Y itu bisa dicari dengan menggunakan sigma XI dikurangi dengan rata-rata X dikalikan dengan Y, ya, YI dikurangi dengan rata-rata Y dibagi dengan N
minus 1 itu rumusannya. Tapi kita karena ini bukan mata kuliah statistik ya, sehingga kita tidak akan berlatih dengan menggunakan angka dan memasukkan dalam formulasi ini. Hanya untuk mengenalkan dan mengingat kembali bahwa ini sudah pernah kita lakukan di dalam mata kuliah statistik gitu. Ya, ini kita mengenal dulu karena nanti pada saat kita akan menggunakan formulasi ini di dalam suatu riset, maka kita akan menulis formulasi ini walaupun pada kenyataannya kita akan menggunakan alat aplikasi yang sering kita gunakan, yaitu SPSS atau menggunakan Fuse atau menggunakan Stata atau menggunakan PLS misalnya. Itu hanya alat saja, tapi formulasi dari persamaan matematiknya kita kenal ya, kita kenal terlebih dahulu. Lalu yang kedua hipotesis ya, hipotesis tes, atau kita akan uji hipotesis atas suatu hubungan ya, atas suatu korelasi antara variabel satu terhadap variabel yang lain. Di dalam uji hipotesis kita mengenal namanya ada null hipotesis dari suatu hubungan linier. Nah, tes statistik yang kita sering gunakan apabila ada suatu himpunan bilangan yang kita analisis dalam persamaan koefisien korelasi atau regresi, kita temukan hipotesis apabila rho-nya itu adalah 0 gitu ya. Maka kita bisa menghitung dari nilai T-nya. Nanti kita akan melihat T hitung yang kita peroleh dari analisis ini apakah sama dengan 0 atau tidak ya. Kemudian kalau tidak sama dengan 0, maka nilainya apakah lebih besar atau lebih kecil gitu ya. T-nya ini lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan standar T-tabel gitu ya. T-tabel sudah memiliki angka-angka yang standar yang sudah dijadikan sebagai acuan dalam memperhitungkan atau menilai atau membandingkan antara hasil dari T hitung ini yang kita hitung ini ya dengan T-tabel yang sudah dijadikan sebagai acuan untuk melihat apabila hasil perhitungan T hitung ini nilainya lebih besar dibandingkan dengan T-tabel, lebih besar dari mana? Lebih besar dari nanti jumlah sampelnya ya, N-nya, jumlah sampelnya nanti akan menentukan posisi di mana T-tabel itu berada ya. Misalnya kita memiliki berapa variabel gitu ya, memiliki berapa variabel dan berapa sampel, N-nya itu akan berpengaruh ya terhadap diterima atau tidaknya suatu hipotesis dengan membandingkan antara T hitung ini dengan T-tabelnya nanti. Makanya saya tadi kirim ke lewat grup tadi ada T-tabel ya, ada T-tabel nanti yang akan kita gunakan untuk membandingkan hasil dari T hitung yang mau kita hitung gitu ya dengan T-tabel yang sudah tersedia. Ya. Bagaimana cara mendapatkan T-tabel nanti kita akan pelajari bersama-sama. Ya, ini untuk uji hipotesis ya, untuk uji hipotesis. Ini kita gunakan untuk simple maupun multi ya, simple regression ataupun multiple regression. Lalu berikutnya adalah terkait dengan pengambilan keputusan ya, pengambilan keputusan, decision rules. Jadi aturan-aturan dalam menentukan hipotesis yang kita
akan nilai apakah hipotesa kita diterima atau tidak gitu ya. Kita ada 3 posisi sebetulnya. Posisi yang pertama apabila ternyata alfa atau nilai yang kita nanti akan hitung itu berada di posisi sebelah kiri. Jadi kalau dalam distribusi normal ini yang merah ini adalah sebuah grafik atau gambar data yang menggambarkan tentang posisi data kita yang dengan asumsi terdistribusi normal gitu ya, terdistribusi normal. Jadi kalau distribusi normal seperti ini, jadi ada nilai negatif dan ada nilai positif ya. Sebelah kiri adalah negatif dan yang sebelah kanan adalah nilainya positif gitu ya. Nah, kalau ada suatu hipotesis yang nanti row-nya lebih kecil dari 0, kalau lebih kecil dari 0, maka artinya berada di posisi sebelah kiri ini ya, sebelah kiri yang terlihat dari grafik slide ini yang sebelah kiri, gitu ya. Ini apabila dia berada di sebelah kiri, maka menunjukkan adanya row kurang dari 0 ya, kurang dari 0. Nah, jika ya H0 diperoleh H0-nya ini H0 atau hipotesis 0 atau nulli hipotesis. Hipotesis 0-nya T-nya kurang ya, T hitungnya gitu ya. T tabel lebih kecil dibandingkan dengan T hitung gitu ya. Maka berarti hipotesis 0-nya ditolak. Nah, kalau hipotesis 0-nya ditolak berarti hipotesis kerjanya diterima. Jadi selalu begitu ya, kalau ada suatu hipotesis 0 itu berarti misalnya begini, kita punya hipotesis 0 itu selalu berseberangan dengan hipotesis kerja. Jadi kalau hipotesis 0 itu misalnya kita membuat hipotesa bahwa tingkat suku bunga berpengaruh terhadap inflasi misalnya ya. Bahwa tingkat suku bunga itu akan berpengaruh terhadap inflasi di suatu negara. Nah, berpengaruh terhadap inflasi itu namanya hipotesis kerja yang akan kita analisis apakah betul gitu ya bahwa suku bunga itu akan berpengaruh terhadap suatu inflasi itu. Nah, lalu hipotesis nolnya adalah berbunyi bahwa tingkat suku bunga tidak berkorelasi terhadap inflasi, itu hipotesis nol. Nah, kalau hipotesis nolnya itu ditolak, berarti hipotesis kerjanya diterima gitu. Nah, hipotesis kerjanya diterima. Nah, kalau hipotesis kerja diterima, berarti hipotesa kita diterima. Gitu ya. Hipotesa kita benar, gitu ya, bahwa dugaan kita benar bahwa tingkat suku bunga itu berpengaruh terhadap inflasi. Kalau di dalam multiple regression, misalnya di dalam multiple regression, kita punya 3 variabel, misalnya variabel tingkat suku bunga, kemudian variabel inflasi, dan variabel pertumbuhan ekonomi, misalnya. Nah, apabila kita punya hipotesis bahwa ada korelasi antara tingkat suku bunga dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi, misalnya. Maka hipotesis nolnya adalah tidak ada korelasi gitu ya antara tingkat suku bunga dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi itu hipotesis nolnya tidak, itu ada kata-kata tidak, itu hipotesis nol. Artinya kalau hipotesis nolnya itu ditolak berarti hipotesis kerjanya diterima. Gitu ya. Lalu T gitu ya, T itu juga bisa menunjukkan arah gitu ya. T ketika dia berada di posisi negatif seperti di gambar sebelah kiri, itu menunjukkan adanya hubungan negatif antara variabel
X dengan variabel Y-nya. Nah, kalau yang di sebelah kanan, itu yang sebelah kanan ini, yang di tengah-tengah ini, itu dia menunjukkan positif, ya, hubungan positif. Ya, hubungannya positif. Di sini, kalau kita lihat hipotesis kerjanya adalah yang kita ingin uji bahwa rho-nya lebih besar dari 0. Ya, rho-nya lebih besar dari 0 atau R-nya lebih besar dari 0. Maka posisi ada di sebelah kanan, ya, positif. Hipotesis kerjanya positif. Nah, ini menunjukkan hubungan. Nah, ketika kita sudah tahu hubungan atau arah hubungan antara variabel X dengan variabel Y, maka kita tinggal menguji apakah bisa kita terima atau tidak itu hipotesisnya, gitu ya. Sudah terlihat hubungannya, tapi hubungannya apakah signifikan atau tidak. Nah, signifikan atau tidak bisa kita uji dengan menggunakan uji T ini, ya. Jika T-nya lebih besar dari T tabel, Tn-2 alfa, ya, pada tingkat alfa ini menunjukkan tingkat signifikasi, ya, signifikasi pada tingkat signifikansi berapa persen, atau dalam bahasa umumnya adalah seberapa besar tingkat keyakinan kita, gitu ya, terhadap hubungan variabel yang kita teliti tadi, di mana N-2, N itu adalah sampel, ya. Ya, sampel yang kita gunakan, misalnya ada 10 misalnya. Maka kita akan bisa lihat 10 minus 2. 10 minus 2 berarti 8. Nah, nanti kita akan lihat di tabel. Di tabel alfa, misalnya kita gunakan alfanya 1% misalnya. Maka kita bisa lihat di tabel pada alfa 1%, ya, pada 1%, kemudian N, ya, N-2 pada, kita akan bisa melihat nanti di kolom N-2, berarti 8, ya, pada urutan ke-8, ya, pada urutan ke-8. Nanti kita akan tentukan, akan menemukan posisi tabelnya. Kalau kita bandingkan, ya, kalau kita bandingkan. Kalau ternyata T hitung kita ini lebih besar dibandingkan dengan T tabel ini, gitu, maka berarti hipotesis kita diterima. Ya, berarti dugaan kita, ya, terhadap hasil analisis yang kita buat, ya, itu benar, gitu. Maka H0-nya di-reject, yaitu hipotesis nolnya di-reject. Hipotesis kerjanya diterima, hipotesis nolnya di-reject. Nah, dalam suatu hipotesis itu bisa menggunakan hipotesis dua arah. Dua arah itu bisa negatif, bisa positif. Jadi misalnya gini, kita belum tahu, ya, kita belum tahu apakah hubungan atau pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel yang lain itu berdampak positif atau negatif. Kita misalnya belum tahu, gitu ya, maka kita menggunakan hipotesis dua arah, seperti yang ada di gambar sebelah paling kanan, ya, hipotesis paling kanan ini. Ya, jadi hipotesis kerjanya adalah rho-nya tidak sama dengan 0. Jadi rho tidak sama dengan 0 itu berarti rho-nya bisa lebih kecil atau lebih besar dibandingkan dengan 0, gitu maksudnya. Ya. Jadi kalau rho-nya ini atau R-nya tidak sama dengan 0, berarti kan boleh lebih kecil, boleh lebih besar. Nah, kalau boleh lebih kecil dari 0, berarti nanti ketemu angka di sebelah kiri, ya, ini yang sebelah kiri ini. Kalau dia lebih besar dari 0, maka dia akan berada di posisi sebelah kanan. Misalnya gini, kita ingin mengetahui apakah variabel, misalnya gini, kita ingin mengetahui variabel nilai tukar, ya, nilai tukar rupiah terhadap US dollar, kurs, misalnya kurs itu berpengaruh positif apa negatif sih, ya, terhadap, misalnya terhadap pertumbuhan ekonomi misalnya. Nah, maka kita bisa membuat suatu hipotesis
ya yang memiliki dua arah. Jadi kita tidak membuat hipotesis misalnya nilai tukar berpengaruh terhadap terhadap pertumbuhan misalnya. Nah, kita nggak akan men-state ya, tidak ada state positif atau negatif. Nanti hasilnya sesuai dengan hasil analisis kita. Maka dalam penulisan persamaan yang kita akan buat menggunakan posisi yang sebelah kanan ini. Ya. Oke ya, saya kira seperti itu penjelasan dari decision rules dari suatu hipotesis dengan menggunakan alat uji T, ya T hitung. Oke, ini sebetulnya kita mungkin di dalam mata kuliah statistik sudah pernah diajarkan gitu ya, bahwa analisis regresi itu bisa digunakan ya untuk mempredik, untuk menilai atau mengestimate hubungan antara variabel yang terikat dengan variabel bebas yang bisa lebih dari satu ya. Lalu bisa menjelaskan juga ya, explain the effect of change in independent variable on the independent variable, dampak perubahan ya dari suatu variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nah, apa yang dimaksud dengan dependent variable adalah variabel yang akan menjelaskan ya, yang sering juga disebut dengan endogenous variable gitu, sering disebut endogenous. Kalau independent variable disebut dengan exogenous variable. Atau variabel yang digunakan untuk menjelaskan variabel terikat yang bisa mendirect atau mempengaruhi dari variabel terikat. Variabel bebas itu akan mempengaruhi variabel terikat. Lalu bagaimana model regresi? Model regresi diformulasikan ya, kalau misalnya ada dua variabel X dan Y, kemudian kita mengasumsikan bahwa perubahan dari variabel Y atau variabel terikat itu disebabkan oleh perubahan variabel X dari variabel independennya, maka kita akan bisa membuat suatu persamaan ya. Suatu persamaan model seperti yang ada di dalam slide ini, yaitu YI sama dengan beta 0 plus beta I kali XI, ya beta 1 kali XI plus ya estimation error I. Nah, ini akan kita gunakan baik untuk simple maupun untuk multiple. Nah, kalau yang simple berarti X-nya cuma 1. Kalau yang kita gunakan untuk multiple berarti X-nya 2. Ya, X-nya lebih dari 1 maksudnya, bukan 2. X-nya bisa lebih dari 1. Jadi nanti ada B1XI, ada B2XI2, dan seterusnya. Nah, ini nanti ujung ya dari suatu proses analisis regresi, kita akan menemukan dari konstanta ini konstanta, B0 itu konstanta, lalu koefisien korelasinya yaitu beta 1 ini, koefisien korelasi untuk X1 itu beta 1. Nah, ini nanti yang akan menunjukkan kepada kita ya nilai perubahan yang disebabkan oleh X1 terhadap Y itu ada di sini. Misalnya ini ketemu 0,5, maka setiap perubahan X1 satuan itu akan mengubah sebesar 0,5 Y-nya. Ya. Jadi akan mengubah sebesar 0,5 dari nilai angka di Y ini. Gitu. Jadi angka ini akan memperlihatkan kepada kita nanti yang akan kita temukan ya seberapa besar ya X dalam mempengaruhi
Y itu nanti ada di coefficient ini, ya ada di coefficient korelasinya ini. Lalu simbol plus ini bisa aja minus gitu ya. Jadi ini sebetulnya kalau dibuat lengkap itu plus atau minus ya, tidak selalu plus. Karena tadi arah dari coefficient korelasi, arah dari ini itu bisa positif bisa negatif. Kalau hubungannya antara X dengan Y itu hubungannya positif, maka ditulis positif, ya angkanya positif. Jadi kalau angkanya kecenderungannya berbalik arah, gitu, maka ini akan muncul angka negatif. Gitu ya. Ini hanya mengingatkan saja. Saya kira sudah saudara-saudara sekalian sudah ya, paham gitu ya, sudah paham dengan regresi karena ini suatu alat statistik yang sangat paling banyak digunakan dalam analisis ekonomi. Tidak hanya ekonomi ya, di sosial, di beberapa disiplin ilmu yang lain itu regresi ini ia menjadi salah satu alat yang masih paling banyak digunakan. Ya, lalu E ini menunjukkan apa sih? E ini menunjukkan dari variabel yang tidak kita teliti, ya variabel yang tidak kita teliti, atau tingkat kesalahan atau sisa dari nilai-nilai yang tidak kita perhitungkan, gitu ya. Jadi nanti akan muncul di sini. Nah, kalau kita buat persamaan secara lebih besar, seperti yang ada di dalam Oke, ini penjelasan tadi yang sudah saya sempat paparkan tadi sebelumnya, bahwa Y ini adalah simbol dari variabel terikat, ya variabel yang kita akan predik akan berubah gitu ya, sesuai dengan perubahan X-nya, ya variabel yang mempengaruhinya. Nah, ini disebut dengan intercept ya atau konstanta. Ya, angka ini tidak akan berubah. Ya, angka ini tetap seberapa besar perubahan yang disebabkan oleh perubahan X1, ya nilai Y-nya tidak akan berubah ya sebesar dari intercept yang ada di sini. Jadi kalaupun ininya 0, katakanlah tidak ada variabel independen, misalnya ini dihilangkan X-nya, maka Y itu akan tetap memiliki nilai, yaitu nilainya adalah dari nilai konstanta ini, gitu ya. Jadi misalnya gini, inflasi pertumbuhan itu kan akan ada gitu ya, pertumbuhan itu akan ada, atau inflasi itu juga sebetulnya tidak bisa dihilangkan ya, inflasi juga akan selalu ada. Inflasi akan selalu ada. Nah, tingkat suku bunga misalnya, kita ingin melakukan suatu analisis bagaimana seberapa besar sih pengaruh perubahan tingkat suku bunga atau BI rate terhadap suatu inflasi di suatu negara gitu, suatu wilayah negara misalnya. Maka kalau kita nanti akan menganalisis, maka akan muncul konstanta ya beta. Beta misalnya betanya ketemu angka 2, misalnya ketemu angka 2. Nah, artinya bahwa kalaupun tingkat suku bunga tidak ada, katakanlah tidak berpengaruh sama sekali terhadap inflasi, terhadap Y, kalau Y itu adalah inflasi misalnya, maka akan selalu ada inflasi sebesar 2, gitu ya, sebesar 2. Jadi itulah B. Jadi walaupun tidak ada tingkat suku bunga tidak berubah, katakanlah ya, ceteris paribus atau ini dihilangkan bahkan, itu inflasi akan tetap ada kalau misalnya itu ada inflasi, sedangkan X adalah tingkat suku bunga.
Ya, ketika ditemukan B0-nya itu misalnya tadi ketemu angka 2, maka tidak ada perubahan tingkat suku bunga pun, ya, bahkan dihilangkan tingkat suku bunganya pun, itu akan selalu ada inflasi sebesar 2. Itu ya, kalau nanti ketemu ini misalnya 2, misalnya. Itu namanya intercept. Ya. Oke, nah sekarang kita coba lihat dari gambar. Ya, dari gambar. Ini gambar ini menunjukkan ada Y sama X ya, Y sama X. Artinya di sini ada variabel Y dan ada variabel X. Nah, suatu persamaan regresi itu ya ketika ada suatu data, ini data, misalnya data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 data. Ada 6 data ini, ada 6 data. Data itu kan munculnya dari koordinat. Ya, suatu data itu adalah berada dalam suatu koordinat X dan koordinat Y. Misalnya X-nya misalnya ketemu di sini 2. Ya, X-nya 1, Y-nya 2. Nah, ini ada titik sini misalnya. Ini berarti 1,2. Ini koordinatnya 1,2. Ini koordinatnya misalnya 2, 4. Ini koordinatnya misalnya 3, 1. Gitu ya. Nah, ini titik-titik ini titik-titik ini adalah hasil dari suatu koordinat, ya, hubungan antara X dengan Y. Ini ada di sini. Nah, ketika ada data sebarannya seperti ini, datanya sebarannya seperti ini, tuh, lalu kita tarik garis, ya, garis ini namanya garis regresi, ini namanya garis regresi. Ya, garis regresi ini muncul ya dari persamaan ini, ya, dari persamaan ini. Muncul suatu garis di mana garis ini menunjukkan rata-rata dari setiap titik-titik ini, ya, berada di tengah-tengah antara titik-titik yang ada di sini. Ini, ya. Nah, kalau garisnya muncul di sini, maka kita akan mengetahui B0 itu ada di mana. B0 itu ada di sini, jarak ya antara jarak antara titik 0 ini dengan Y-nya. Itu namanya intercept konstanta ini tadi. Jadi berapapun X-nya, kalaupun X-nya ini adalah 0, di sini X-nya adalah 0, ini misalnya X-nya itu 0, itu dia ada di posisi Y-nya sama dengan di titik ini. Jadi inilah intercept, ya, B0. Jadi kalau misalnya angka ini adalah angka 1 misalnya, ketemu angka 1, ya maka berapapun perubahan yang terjadi pada X itu dia berada di posisi 1. Ketika kemudian nanti X-nya berubah dari 0 ke X1 di sini, maka akan berpengaruh Y-nya sebesar ini. Gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan predicted value. Jadi perubahan dari X terhadap Y. Lalu yang dimaksud dengan E, ya, estimasi standar estimation SEE atau standar estimation error, itu ini jarak antara titik-titik ini. Jadi ini adalah garis prediksi kita. Ini adalah garis prediksi kita. Ini adalah garis regresi atau garis prediksinya. Lalu ini adalah simpangannya. Jadi jarak antara titik-titik ini ke dalam garis ini, itulah yang memunculkan ini error estimation ini, E ini. Nah, terus garis kemiringan, jadi yang dimaksud dengan B1 atau koefisien korelasi itu apa? Koefisien korelasi itu tingkat kemiringannya ini. Ya, tingkat kemiringan garis ini. Jadi garis ini, ya, garis ini, nah, misalnya ini ketemu 0,3. Ketika ketemu lebih kecil lagi, misalnya 0,1, maka kemiringannya akan semakin kecil. Ketemunya ketemu mendekati
mendekati 1, misalnya 0,9 gitu ya, maka kemiringannya akan semakin landai. Akan mendekati titik 0. Jadi kalau dibuat garis lurus, ya ininya diturunkan, berarti artinya tingkat kemiringannya itu mendekati titik 0. Berarti dia akan semakin landai. Nah, kalau semakin landai, artinya apa? Artinya leverage-nya atau dongkrakan atau setiap kali ada perubahan dari X gitu ya terhadap Y itu tidak besar. Kalau misalnya ada pergerakan 0,1 gitu ya, 0,1 gitu, maka dia pergerakan perubahan dari Y-nya itu tidak terlalu signifikan. Oke ya, ini ya tadi sudah dijelaskan, ya sudah dijelaskan. Mungkin akan bisa kita lihat dari latihan ya, sehingga kita akan karena ini bukan pelajaran statistik, kita tidak perlu menghitung angka satu persatu dan memasukkan ke dalam rumus ini. Kita akan gunakan saja alat analisis. Tapi nanti pada saat, perlu diingat pada saat kita ya, ya pada saat kita akan menggunakan rumus ini, maka kita harus tulis ya di dalam metodologi penelitian kita. Ya, makanya saya perlu sedikit menjelaskan untuk mengingatkan pada saat kita nanti menyusun tesis, lalu kemudian kita mengutip dari persamaan matematikanya, kita harus mengutipnya dan menulisnya kembali. Makanya saya perlu menjelaskan ini gitu ya. Barangkali nanti pada saat ujian misalnya dosen menanyakan rumus ini maksudnya apa gitu ya, rumus ini maksudnya apa, dan bagaimana bisa menjelaskan dari suatu prediksi, dari suatu estimasi, dari suatu analisis yang Anda lakukan itu seperti apa gitu ya. Maksudnya apa itu? Beta itu apa misalnya? Nah, itu harus dijelaskan ya. Rho itu apa sih gitu ya. Lalu E itu apa sih gitu. Lalu bedanya B1 dengan B0 itu apa sih? Nah, hal-hal seperti itu harus kita pahami sebagai peneliti. Oke ya, sampai di mana ya ini? Oh ya, ini ada contoh apa ini? Oke, ini ada contoh. Ini ada contoh. Misalnya kita ingin ingin menguji apakah ada di dalam suatu real estate agent, ada pebisnis ya, developer gitu ya, developer perumahan misalnya, atau agent penjualan dari suatu perumahan, ya, marketing dari suatu perumahan, ingin menguji hubungan antara harga rumah gitu ya, selling price of a home, dan ukuran ya, dengan ukuran berapa meter persegi ya dari harga yang dia tentukan itu, apakah ada pengaruhnya atau tidak terhadap harga dengan luasan meter persegi ya, dengan luasan meter persegi. Misalnya ada 10 rumah gitu yang diambil, lalu kemudian kita ingin mengetahui harga ya, harga rumah, lalu kita ingin tahu luasan dari rumah tersebut.
Lalu kemudian kita mendapatkan data seperti ini ya. Jadi ada harga rumah menjadi Y, ya harga rumah. Lalu kemudian ada luasan, ya ada luasan ya seperti ini. Lalu kemudian kita regres, ya kita regres. Nah, data-data tadi ya ada berapa data ini? 10 data ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya ada sampel sebanyak 10 ya. Nah, titik-titiknya itu sebarannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, ini sebaran pakai scatter plot. Jadi kalau kita menggunakan menggunakan SPSS gitu, dari data itu kita akan bisa buat scatter plot ya. Kita akan bisa melihat sebaran datanya seperti ini. Ya, sebaran data ini memperlihatkan secara kasat mata hubungan antara variabel harga dengan variabel luas, gitu ya, luasan. Kelihatannya positif, ya harganya positif. Ini kan menunjukkan ke sana ini, ya positif. Negatif itu kalau seperti ini, dari datanya menyebar dari kiri atas masuk ke kanan bawah ini, kalau seperti ini namanya negatif. Jadi kita belum menganalisa saja, melihat dari data saja, gitu ya, dari data sebaran data saja kita sudah bisa mempredik bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan yang positif. Artinya apa? Kalau semakin luas lahan atau semakin luas rumah, gitu ya, maka akan harganya akan menjadi semakin tinggi, gitu. Harganya akan menjadi semakin tinggi. Nah, itu kan logis, ya logis maksudnya kita dengan melihat harga dan luasan itu ya, harga dan luasan itu sebetulnya tanpa kita regres pun kita sudah akan bisa tahu arahnya. Ya, sudah tahu arahnya bahwa pasti kalau harga suatu lahan atau rumah semakin luas, pasti harganya akan tinggi, ya semakin tinggi, semakin mahal. Nah, kalau kita sebagai peneliti kita sudah tahu arahnya seperti itu, maka hipotesis nolnya adalah bahwa luasan gitu ya, bahwa luasan lahan itu tidak berpengaruh ya terhadap harga. Itu namanya hipotesis nol. Ya, hipotesis nolnya itu ada seperti itu stepnya. Berarti hipotesis kerjanya adalah ada hubungan, ya ada hubungan antara luasan dengan harga gitu. Jadi sebagai peneliti kita sudah punya hipotesa awal ya sebelum. Nah, kalau kemudian kita bisa lanjutkan dengan menggunakan Excel ya untuk melihat apakah kedua data tersebut ketika diregres akan menghasilkan seperti apa ya perubahan dari nilai luasan itu terhadap harga itu berapa sih gitu ya. Jadi misalnya ini ketemu harga rumah gitu ya, harga rumah dipengaruhi oleh luasan tanahnya ya, luasan bangunan atau luasan tanah. Kalau lihat di sini adalah luasan square feet-nya, luasan tanahnya. Nah, ini diambil dari mana? Angka 98, kemudian angka 0,1. Nah, ini yang kita perlu pelajari gitu ya. Nah, di sini kita coba lihat, nanti kita akan menemukan hasil olahan baik menggunakan Excel atau menggunakan SPSS atau menggunakan Fuse. Nanti akan muncul data olahan seperti ini. Jadi di sini ada coefficient ya. Ada coefficient, di sini ada intercept. Intercept itu adalah
yang kita sebut sebelumnya, yaitu konstanta, gitu ya, konstanta. Jadi harga akan muncul adalah 98. Ya, harga akan muncul 98. Nah, adapun setiap perubahan luasan itu akan berpengaruh sebesar 0,1. Ini ya, 0,1. Jadi kalau misalnya square feet-nya luasannya berubah sebesar 1 satuan, maka harga rumah ini akan naik sebesar 10%. Ya. 10% dari mana? Dari 0,1. 0,1 atau dikalikan dengan 100, berarti ada 10 atau 11% dibulatkan. Sebesar persen. Jadi akan naik harganya sebesar 11%. 98 ditambah dengan 10%-nya, berarti sekitar 108. Ya, 108. Jadi kalau ada tambahan luas arealnya 1 meter, ya 1 meter persegi gitu ya, 1 meter perseginya naik, ya, maka setiap kenaikan 1 meter persegi itu akan meningkatkan harga sebesar 10% dari nilai harga normal. Ya, dari harga normal itu akan naik. Itu. Nah, lalu kita lihat dari 0,1 ini diambil dari sini ya, square feet-nya ini 0,1. Lalu kalau kita ingin tahu berapa persen ya, berapa persen koefisien determinasi, artinya pengaruh ya, bukan pengaruh perubahan, tapi pengaruh dari luasan tanah terhadap harga itu berapa persen? Besarnya adalah 76%. Ya, jadi satu satuannya itu ada, lihat di sini ya, di koefisien regresinya. Koefisien regresinya dari sini. Lalu kalau ingin tahu tentang berapa besar pengaruh ya, pengaruh X-nya ini terhadap Y, terhadap house price ini, lihat di multiple regression di ini, atau lihat di R square ya. R square-nya 0,5 atau 58. R kuadratnya ya, R kuadratnya 0,58. Nah, lalu F-nya 11. Nanti kita bisa lihat uji F ya, uji F. Apakah uji F itu nanti untuk melihat, kita akan bandingkan apakah ini signifikan atau tidak. Lalu kita bisa uji T ya, uji T. Ini ketemu uji T-nya dari square feet-nya itu adalah berapa ini? 3,3. Nah, nanti kita lihat di tabel apakah muncul angka lebih besar atau lebih kecil dari 33. Kalau di tabelnya lebih kecil dari 3,3, artinya bahwa kita bisa mempercayai dari formulasi model ini, model atau persamaan statistik ini, ya, dengan tingkat kepercayaan berapa persen. Nanti kita lihat di tabelnya itu pada kisaran berapa persen yang kita akan gunakan. Apakah 1%, ataukah 5%, ataukah 10% gitu. Ya, nanti kita bisa lihat. Nah tadi kita kalau buatkan gambar dalam bentuk scatter plot tadi, jadi tadi kan titik-titik ini ya, titik-titik ini, kalau kita sudah buat regresi maka akan muncul garis nih, garis seperti ini. Nah, intercept itu ada di sini, interceptnya ini 98 ya, angka 98. Jadi ini Y-nya, ini interceptnya ada di sini nih, ya, interceptnya ada di sini. Lalu slope-nya atau koefisien atau betanya ada di sini nih, betanya 0,1 ada di sini. Ya, dari persamaan ini, ya ini akan terlihat gambarnya seperti ini. Ya, scatter plot ini, bukan scatter plotnya seperti ini.
Oke, lalu sekarang kita menginterpretasikan, ya, interpretasi atau menerjemahkan. Karena nanti kalau sudah muncul persamaan regresi, tugas kita berikutnya adalah menerjemahkan, ya, menerjemahkan. Ini yang paling krusial. Saya beberapa kali menguji skripsi mahasiswa, ya, dia bisa membuat persamaan. Y sama dengan misalnya bla 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 plus bla 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 X1. Tapi ketika ditanya, ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Nah, ketika ditanya ini maksudnya apa, nggak tahu maksudnya. Nah, berarti dia mungkin saja bisa menghitung, ya, tapi belum bisa menganalisis. Ya, karena angka itu ya tetap angka. Yang bisa menerjemahkan adalah penelitinya, kita. Analisnya. Yang bisa menerjemahkan angka itu adalah analisnya. Ya. Nah, kita sekarang belajar menerjemahkan. Karena jangan sampai nanti ketika kita sudah bisa menghitung menggunakan regresi, lalu kita nggak bisa menerjemahkan, maka menjadi sia-sia. Nah, sekarang kita coba lihat, ya, hasil 98 ini. Ini adalah B0, ya, kita ingat ini adalah B0. Ini adalah B1, ya, koefisien korelasi dari X1. Ini adalah intercept atau konstanta. Nah, konstanta dari Y. Nah, ini B0. B0 adalah estimasi nilai rata-rata dari Y ketika nilai X-nya adalah 0. Ketika X-nya adalah 0, maka diestimasikan, ya, diestimasikan bahwa Y memiliki nilai sebesar 98. Ya, seperti itu, ya. Jadi artinya ketika tidak ada perubahan X, X-nya tidak berubah, atau 0 tidak berubah, itu kan berarti 0. Ya. Ketika tidak ada perubahan terhadap nilai X, maka Y akan memiliki nilai sebesar 98. Maksudnya begitu, ya. Jadi misalnya gini, ada rumah, nilainya adalah 98. Ketika rumahnya itu misalnya diperluas sebesar 1 meter, 1 satuan atau dalam square feet atau meter persegi, dan dinaikkan sebesar 1 meter, maka akan berpengaruh terhadap harga rumah ini sebesar 10%, ya, naik sebesar 10%. Itu ya. Jadi yang tadinya 98 menjadi 108. Nilainya berubah menjadi 108. Gitu ya. Oke. Nah, di sini ini dijelaskan nih, jelasnya di sini, ya, di sini apabila rumah, ya, apabila tidak ada perubahan terhadap square feet, ya, atau 0 tadi, maka nilainya adalah 98 tadi, ya. 98. Nah, ini dengan asumsi apabila harga rumah tadi diestimasi bisa berubah akibat adanya perubahan nilai X. Nah, ketika X-nya 0, maka harga rumah berada pada posisi 98. Oke. Lalu kemudian kita ingin membaca atau menerjemahkan yang koefisien korelasi, ya, koefisien korelasi ini 0,10 ini maksudnya apa? Ya, 0, nah, tadi seperti yang kita jelaskan sebelumnya adalah bahwa dengan menggunakan estimasi perubahan Y yang disebabkan oleh perubahan X itu, di sini B1-nya ketemu 0,10977 tadi.
itu menjelaskan kepada kita bahwa nilai rata-rata dari rumah tadi itu akan meningkat, akan meningkat sebesar 0,10977 in $1,000. Artinya kita bisa menerjemahkan tadi ya, akan berubah sebesar 109 ya, 109 tadi kan saya estimasikan sekitar 10% gitu ya. Jadi akan menjadi 109. Dari setiap jadi naik 10% dari setiap perubahan 1 square foot of size. Jadi dari setiap perubahan penambahan dari 1 satuan meter persegi tadi ya. Jadi kalau tambah luas 1 meter persegi akan naik 10 gitu ya. Dinaikkan lagi misalnya ketemu dilebarkan lagi atau diperluas 2 meter persegi, tinggal dikalikan saja ya, dikalikan saja. Jadi nilainya akan bertambah lagi gitu. Oke ya, jadi seperti itu. Lalu yang kita ingin ketahui apa lagi yang kita ingin ketahui? Jadi total sum of squares dari total nilai rumah tadi ya SST itu adalah regression sum of squares. Jadi nilai regresi tadi yang kita hitung tadi ditambah dengan SSE. SSE-nya. Nah, sisa dari nilai yang tidak kita hitung itu ada di sini di SSE ini. Ada namanya atau SEE, Standard Error Estimation. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam kesamaannya seperti ini. Ini dijelaskan di mana Y X bar ya, Y bar itu adalah nilai rata-rata dari variabel bebas. Y1 nilai yang kita amati ya, observed value, nilai yang kita gunakan untuk melakukan prediktor, yaitu dependent variable, variabel yang terpengaruh atau variabel terikatnya. Lalu Y topi-nya adalah predicted value, nilai yang kita prediksi. Oke, ini secara keseluruhan seperti itu. Nah, ini penjelasannya. Jadi kalau secara matematik, ya secara matematik seperti ini. Jadi tadi gambar garis regresi ini namanya garis regresi. Nah, garis regresi ini apabila ada titik-titik tadi yang berada di titik-titik sebelah-sebelahnya, nah, itu ada penyimpangan sebesar ini SSE ini, ya sebesar SSE ini. Makanya SSE-nya ini semakin besar mengindikasikan tidak semakin bagus prediksi kita. Artinya penyimpangannya itu makin besar. Jadi kalau kita gunakan SSE-nya itu makin besar, itu mengindikasikan bahwa nilai kualitas dari prediktor kita itu tidak bagus. Itu nanti diterjemahkannya seperti itu. Artinya simpangannya itu nilai-nilai yang kita nanti akan prediksi itu akan penyimpangannya semakin besar. Semangatnya besar. Oke. Oke, lalu yang perlu diketahui yang lain apalagi ini ya, mungkin approximate R kuadrat ya, nilai kuadrat. Perkiraan dari koefisien korelasi antara X dengan Y, ya antara X dengan Y. Antara X dengan Y, kita akan bisa melihat hubungan ini tadi ya, bisa negatif seperti ini ya, R-nya itu koefisien korelasi, bisa positif seperti ini.
Oke, lalu apa lagi nih? Sudah selesai. Oh, nah lalu, oh ya, ini kalau ketika nanti nilai-nilai atau angka-angka itu tepat dia berada di dalam garis seperti ini, maka R-nya itu sama dengan 1. Ketika titik-titiknya berseberangan seperti ini, ya, jadi dia tidak tepat di dalam average nilai di dalam rata-rata regresi, garis regresinya itu, maka R-nya itu berada di antara 1 dan 0. Ya. R-nya berada di antara 1 dan 0. Ya seperti ini. Jadi datanya akan tersebar seperti ini. Nah, lalu kalau dia regresinya itu lurus ya, X seperti ini, R-nya sama dengan 0, ini menunjukkan koefisien korelasinya R-nya, besaran R-nya adalah 0. Yang tadi saya ceritakan, ketika dia semakin landai, ya, dia semakin landai, maka leverage-nya atau tingkat pengaruhnya itu tidak ada. Jadi ketika ada perubahan dari nilai X-nya itu tidak berpengaruh terhadap Y-nya. Ya seperti ini garisnya, R-nya sama dengan 0, seperti ini. Lurus garisnya. Oke lah. Nah, nanti yang perlu kita cermati adalah, pada saat nanti kita menganalisis dan kemudian mendapatkan angka dalam tabel dan kolom yang ada di dalam analisis regresi kita di SPSS adalah yang mau kita ambil yang mana datanya, gitu ya. Yang mau kita ambil data yang mana, ini perlu kita ketahui. Ya, jangan sampai kita salah mengambilnya. Pertama adalah yang penting buat kita ketahui, ketika nanti ada data statistik seperti ini, yang kita perlu ambil, tidak semuanya harus diambil gitu ya, saudara sekalian. Tidak semuanya harus diambil. Cukup dengan mengambil yang kita perlukan. Contohnya apa? R kuadrat. R square atau R kuadrat. Nah, ini ketemu 0,58. 0,58 itu sendiri sebetulnya dari mana sih angkanya? Nah, kalau kita perlu tahu, di dalam setiap kali ada analisis regresi mesti ada ANOVA. Ya. Nah, angka 0,58 itu munculnya dari sini. Ya, dari regresi dari SS ini. Ya, 18934 dibagi dengan totalnya, SST-nya, totalnya ini dibagi 32600 ini. Nah, ketemu 0,58. Nah, 0,58 itu akan memberikan makna kepada kita bahwa ini 0,58 itu karena ini R kuadrat ya, sehingga kita buat persentase ya 58% dikalikan 100 saja biar gampang. Kalikan 100, 58%. Artinya apa? Bahwa variasi dari harga, ya variasi itu apa? Perubahan dari harga rumah gitu ya. Itu dijelaskan atau dipengaruhi oleh variasi perubahan dari luasan rumah itu sendiri. Ya, per meter persegi. Jadi kalau ada luasan rumah semakin meningkat sebesar satu satuan gitu ya, maka akan berubah sebesar 10%. Nah, tingkat variasi tadi berapa persentase yang menjelaskan bahwa variabel X memengaruhi variabel Y itu sebesar 58%. Ya, jadi pengaruhnya X terhadap Y itu adalah 58%. Itu R kuadrat, yang menerjemahkan R kuadrat. Ambilnya dari mana? Ambilnya seperti ini. Nanti Anda akan menemukan ya di dalam SPSS ada namanya R square. Nah,
Yang diambil adalah R square. Yang ini ya, bukan yang multiple atau yang adjusted R square. Tapi kita ambilnya yang R square. R square itu dari mana angkanya ini? Dari regression dibagi dengan total. SSR dibagi dengan SST. Oke ya. Jadi nanti jangan sampai salah ambil, karena saya lihat di beberapa skripsi salah ambilnya yang adjusted R square yang bawah ini. Nah, ya salah, bukan ini gitu, yang diambil adalah R square. Gitu ya. Jadi kita juga jangan salah gitu. Lalu jadi R kuadrat ya, R kuadrat itu sering disebut dengan koefisien determinasi ya. Sering disebut dengan koefisien determinasi. Oke, lalu yang perlu diketahui lagi adalah ini ya. Yang perlu diketahui lagi adalah ini standar error. Ya, standar error 41 ya, standar errornya 41,33. Ini adalah penyimpangan. Artinya apa? Bahwa tadi kan variasi yang bisa diprediksi memengaruhi variabel Y itu kan 58%, ya kan? Berarti sisanya 42%-nya itu berarti variabel lain yang memengaruhi dari harga itu. Yang memengaruhi dari harga rumah tadi. Ya, 42%. Kalau tadi kan 52, atau 53 ya. Nah, sisanya itu kita tidak meneliti itu ya, sisanya kita tidak. Makanya kenapa sih seorang peneliti perlu menggunakan variabel-variabel bebas yang semakin banyak? Karena dia akan memperkecil standar errornya ya, standar errornya. Jadi kita kan dalam contoh ini hanya satu gitu ya, yang kita gunakan adalah luasan lahan atau luasan rumahnya gitu ya, per meter perseginya itu. Kalau ditambah lagi dengan faktor-faktor yang lain, maka standar errornya akan semakin kecil. Ya, makanya kalau misalnya dosen ini kok cuma 2 variabel bebas, ini kok cuma 3 variabel, kenapa tidak 5, kenapa tidak 7 gitu. Nah, semakin besar variabel yang diteliti, maka akan semakin memperkecil standar errornya. Oke. Oke, lalu apalagi yang perlu diketahui dari persamaan oke ya. Ini oke, sekarang ke t-test ya. Inference about the slope, t-test atau UJT ya, istilahnya kalau di dalam metodologi kita sering sebut dengan UJT. Ya, UJT. Nah, UJT itu untuk apa sih gitu ya? UJT itu kita gunakan ya untuk mengetahui apakah ada korelasi yang signifikan gitu ya antara variabel-variabel yang diteliti. Nah, variabel-variabel yang diteliti ini contohnya karena simple, maka menggunakan X dan Y, ya, menggunakan X dan Y. Nah, hipotesis nolnya kita mengatakan tidak ada korelasi ya antara X dan Y, ya, X dan Y. No linear relationship. Nah, hipotesis kerjanya adalah apabila betanya atau koefisien korelasinya tidak sama dengan 0. Lalu tes statistiknya T beta 1 dikurangi dengan ya B1, koefisien dikurangi dengan B1 dibagi dengan S ya B1, di mana degree of freedom-nya adalah N-2 ya, DF itu singkatan dari degree of freedom-nya
N-2. N-2, N-nya adalah sampel. Ya, sampelnya berapa? Nanti dikurangi dengan 2. Oke ya, ini kembali lagi contoh misalnya dari data yang di atas tadi, ini kan datanya seperti ini ya. Tadi data source-nya seperti ini, lalu kemudian persamaan regresinya muncul house price 9825 plus 0,1098 square feet. Lalu kita tahu ada slope-nya, slope model dari ini yang disebut dengan slope itu ada koefisien korelasinya 0,1, 0,1098. Nah, pertanyaannya gitu ya, ada pertanyaan nih. Ya. Apakah ada dampak dari luasan rumah ini terhadap harga rumah? Ya, ada pertanyaan, ya. Apakah ada dampak dari setiap kali luasan rumah terhadap harga rumah, terhadap penjualan rumah, gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari hasil t-test, kita gunakan t-test. Ya, t-testnya square feet-nya 0,1097 ini, gitu ya. Lalu standar error-nya ketemu 0,03. Lalu T statistiknya adalah 3,3. Ini 3,3. Jadi ini itu diperoleh dari ini kalau kita lihat di sini 0,10 dikurangi dengan 0 kemudian dibagi dengan 0,3297 ini standar errornya dibagi dengan standar error. Ketemu angka T-nya 3,3. Jadi kalau kita hitung secara manual nanti akan muncul seperti ini. Tapi karena ini dibantu dengan analisis ya menggunakan Excel atau SPSS juga bisa. Ini ketemu angka T statistiknya 3,3. Ya, ini untuk melihat nanti ini signifikan atau tidak sih? Ya. Ini artinya bahwa persamaan tadi ya yang Y sama dengan 98 ya plus 0,10987 tadi itu apakah signifikan atau tidak? Gitu ya, signifikan atau tidak. Ketemu angka 3,3 T-nya. Ya, T-nya ketemu 3,3. Uji t-testnya ketemu ini. Nah, t-hitung yang kita peroleh ini lalu kita harus bandingkan. Ya, kita harus bandingkan nanti. Nah, kita lihat T statistiknya atau t-hitungnya ketemu 3,3 tadi ya. Nah, lalu kita harus ngambil keputusan. Ya, kalau kita gunakan grafik, ya kita gunakan grafik seperti ini. Kalau nanti ketemu angkanya, ini kan alfa ya berada pada kita menggunakan distribusi normal. Jadi jawabannya kita buka ada 2 kemungkinan, ya. Ada 2 kemungkinan bahwa hubungan antara luasan dengan harga rumah tadi, kita buka kemungkinan probability-nya adalah bisa berpengaruh positif, bisa berpengaruh negatif. Ini asumsi dari hipotesis yang kita sedang bangun. Makanya kemudian hipotesis kerjanya B1-nya tidak sama dengan 0. Artinya kalau dia tidak sama dengan 0, maka berarti dia bisa berada di posisi sebelah kiri atau sebelah kanan. Karena kalau tidak sama dengan 0, ini hipotesisnya adalah B1-nya tidak sama dengan 0, artinya bisa lebih kecil, bisa lebih besar dari 0. Ya. Jadi hipotesisnya kita kasih sebuah ruang bahwa hubungan dari 2 variabel bebas dan terikat tadi bisa positif, bisa negatif.
Tapi kalau kita misalnya berasumsi dan membuat hipotesis, misalnya B1-nya itu lebih besar dari 0, artinya kita sudah membuat sebuah statement atau pernyataan hubungan antara X dengan Y itu adalah positif. Karena apa? Lebih besar dari 0. Maka gambar dalam distribusi normalnya ini hanya yang muncul sebelah kanan saja. Sebelah kirinya akan hilang atau tidak akan muncul. Gitu ya. Tapi kalau kita membuat hipotesisnya adalah seperti ini, contoh ini, tidak sama dengan 0, artinya tidak sama dengan 0 itu bisa lebih kecil dari 0, artinya berarti negatif, atau lebih besar dari 0, artinya positif. Kalau seperti itu, maka gambar distribusi normal data itu akan terbelah menjadi 2, seperti yang ada di dalam gambar ini, slide. Ya. Jadi di sini terbagi menjadi 2, bisa minus 2,3 ya, dan plus 2,3. Ini adalah batas yang bisa diterima. Ya, batas yang bisa diterima. Nah, 2,3 itu dari mana? Ini yang kita sebut dengan tadi T-tabel. T-tabel kita peroleh dari mana T-tabelnya? Kita peroleh dari, kita lihat T-tabel, ya T-tabel, di mana kita memilih, ya di mana kita memilih alfa per 2 atau 0,25 atau 0, karena ini ada dua sisi atau two tail, ya ada two tail. Kemudian kita ambil alfanya adalah 0,5, alfanya 0,5, 0,5 dibagi 2, ketemu 0,25. Ya, ketemu 0,25. Nah, kita akan lihat tabel, ya kita akan lihat tabel di alfa 0,5 tutil. Ya. Lalu kemudian urutannya n-nya ya dk-nya adalah 8, urutan ke-8 atau 8 dari mana? N minus 2 karena ada 2 variabel. Ya, ada 2 variabel. Sedangkan sampelnya ada 10. 10 dikurangi 2 adalah 8. Coba kita lihat yang 0,5%. Ya, yang 0,5%. Saya akan kirim. Tadi yang saya kirim berapa sih? 0,1 atau berapa ya tabelnya ya? Yang saya kirim tabelnya 0,1 atau 0,5 tadi. Ada yang tahu? Oke, saya kirim 0,05. Jadi 0, itu F ya, yang T kalau nggak salah 0,01 Pak ya? 0,01 ya. 0,01 dan 0,05 Pak. Oh ada ya. ada 2 tabel. Oke. 0,05 Pak, 0,01-nya. Oke, coba saya buka di sini. Aduh. Saya
Oke, saya buka saja ya di sini. Ini sudah kelihatan belum ya? Belum. Oh, belum. Oke. Maaf, di slide kelihatan enggak ya? Tabel ya? Sudah. Sudah terlihat, Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan. Oke. Ya, Pak. Coba kita lihat di tabel. Ya. Tadi kita lihat di 0,025 karena dia menggunakan two-tail, ya menggunakan two-tail, maka kita lihatnya di 0,05 atau 0,025, ya 0,05 atau 0,025. Kalau kita menggunakan one-tail berarti 0,05. Tapi kalau kita menggunakan two-tail, kita menggunakan 0,02. Nah, pada garis ya, pada DF atau degree of freedom itu di urutan ke-8. Di urutan ke-8. Nah, ini saya buat garis ya, saya buat garis merah di angka 8. 8 itu 2,306. Ya. 2,306. Ini adalah T-tabel. Ya, T-tabel yang kita gunakan ya. Two tails ya di 0,05. Ya. Ini 2,3. Oke, ini sudah saya kirim, sudah bisa dibuka belum ya di komputernya saudara-saudara sekalian, bisa dilihat? Bisa, Pak. Tapi beda, Pak. Beda. Beda, Pak. Oh, beda. Apa saya salah kirim ya? Saya kirim lagi ya T-tabelnya. Ini tabel T statistik, judulnya tabel T statistik ya, tabel T statistik. Oke, saya kirim judulnya tabel T statistik. Coba diunduh, silakan tabel T statistik ya. Tolong dibuka di komputernya masing-masing sehingga kita bisa cocokkan ya, bisa kita cocokkan antara data yang saya punya ini dengan Oke, sudah bisa diunduh? Sudah, Pak. Coba dibuka. Sudah bisa. Sudah? Pak. Sudah, Pak. Oke ya, coba diperhatikan baik-baik di yang saya buat garis ini di tabel yang ada di slide Bapak Ibu sekalian, itu di garis ya, di garis 8 ya, di DF degree of freedom yang 8, degree of freedom 8 itu tadi kenapa bisa ambil 8? Karena sampelnya ada 10 gitu ya. Sedangkan DF rumusnya adalah N minus K ya. N minus K. K-nya itu apa? Variabel. Kebetulan variabelnya kita kan cuma 2, Y dengan X ya. Y dengan X saja. Jadi ada 2, Y dengan X. Sehingga kita ambilnya DF adalah 8. Ini cara mencari T-tabel. Nanti ketika ujian ingat bahwa T-tabel seperti ini. Karena kadang penguji itu menguji ini paham nggak sih maksudnya?
membuat regresi, analisis regresi gitu ya. Kemudian mengatakan ini signifikan. Nah, bisa mengatakan signifikan dari mana gitu. Anda mendapatkan angka misalnya T-tabel. Coba lihatkan T-tabelnya seperti apa. Gitu ya. Lalu Anda bandingkan antara apa dengan apa sih kok Anda mengatakan signifikan misalnya. Nah, sebagai seorang analis itu kita harus tahu, ya kita harus tahu kenapa kita bisa menyimpulkan ini signifikan. Oh, karena ternyata uji T-nya, uji parsialnya menunjukkan hasil T hitungnya lebih besar dibandingkan dengan T-tabel. T hitung kita sudah hitung dengan menggunakan analisis regresi menggunakan aplikasi SPSS. Oke. Karena SPSS itu sebuah aplikasi yang sudah proven ya. Jadi kita nggak menyaksikan kebenarannya. Lalu pertanyaannya, Anda mendapatkan angka tabel dari mana? Nah, kita harus bisa meyakinkan kepada penguji. Oh, tabel, saya punya sampel berapa? Misalnya saya punya sampel 10. Variabel saya 2, sehingga DF saya di angka 8. Sedangkan saya memiliki tingkat keyakinan ya 95%. Kenapa? Karena saya ambil standar error estimation saya adalah 5%. 5% itu sama dengan 0,05. 0,05 gitu. Nah, 0,05 saya gunakan karena saya menggunakan kenapa 0,05? Karena saya menggunakan two tails. Gitu ya. Artinya ada dua kemungkinan bahwa dalam hipotesis saya ini adalah bahwa koefisien korelasinya B-nya ini tidak sama dengan 0. Berarti dia bisa positif, bisa negatif. Maka saya ambil di sini, ya, di titik ini, gitu ya. Anda jelaskan begitu. Nah, ketemu angka 2,382 misalnya. Ya, 2,306. Oke ya, saya tutup lagi, lalu kemudian balik lagi ke materi tadi. Nah, di sini, nah 2.306 tadi ya kita temukan di dalam T-tabel di sini. Oke ya, lalu kita bandingkan dengan hasil T hitungnya, T statistiknya, T hitung kita. T hitung antara square feet dia dengan price sales, antara luasan dari per meter persegi dari rumah akan berpengaruh terhadap harga rumah, ya, diperoleh T statistiknya 3,3, T hitungnya 3,3. Lebih besar dibandingkan dengan 2,3. Artinya bahwa ini signifikan. Gitu ya, ini signifikan. Nanti di multiple regression juga sama ya, cara menganalisanya, mengambil datanya gitu ya dari hasil analisis jangan sampai salah ya. Oke ya, ini sangat krusial sekali. Ya, ini sangat krusial sekali karena kalau kita menggunakan alat ini lalu kita tidak bisa memahami, maka ada risiko gitu ya, ada risiko ya akhirnya kita mungkin bisa aja lulus tapi tidak memuaskan gitu kan, karena kita nggak bisa menjelaskan atau mungkin kita salah analisis misalnya. Lalu kita bisa menggunakan selain T, itu bisa menggunakan P-value. Oke ya. Jadi boleh nggak selain T, Pak? Boleh gitu ya, menggunakan P-value. Ya, menggunakan P-value. Karena di dalam T statistik itu, di sebelah kanan, nanti kalau kita menggunakan regresi, itu nanti akan ada namanya P-value. Ya, menggunakan P-value. Nah, P-value di sini S square-nya, square feet-nya itu 0,010. 0,010. Sedangkan hipotesis kita, koefisien regresi kita tidak sama dengan 0. Ya.
Nah, di sini kita akan membandingkan, dengan menggunakan P, ya, menggunakan P value, ya, menggunakan P value. Nah, P value itu bisa kita lihat dari tabel P, ya. Tapi ini jarang digunakan, ya. Nanti kalau kita lihat di tabel P itu akan ketemu, ya, dan kita akan bisa melihat, membandingkan apakah lebih besar atau lebih kecil, gitu ya, P value kita dari alfanya, ya, dari alfanya. Nah, kalau alfanya kita menggunakan alfa tadi 0,025, ya, 0,025. Kalau P value-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan alfanya, maka hipotesis nolnya di-reject. Artinya di-reject berarti hipotesis kerjanya diterima. Ya, berarti hipotesis kerjanya diterima. Jadi kebalikannya, ya, kalau T hitung itu harus lebih besar, ya, harus lebih besar dari nilai T tabel. Kalau P value itu adalah kebalikannya, dia harus lebih kecil, gitu ya. Harus lebih kecil dari alfa yang kita gunakan atau standar error yang kita gunakan. Tadi 0,025, ya kan? Nah, P value-nya di sini ketemu, ya, P value-nya ketemu 0,010, berarti lebih kecil dibandingkan dengan 0,025, ya kan? Berarti artinya apa? Artinya H0-nya ditolak. Kalau H0-nya ditolak, maka hipotesis kerjanya diterima. Oke, ya. Maka hipotesis kerjanya diterima. There is sufficient evidence that square footage affect house price. Berarti ada kesimpulannya adalah bahwa luasan lahan dari rumah berdampak signifikan terhadap harga rumah, gitu. Jadi bisa menggunakan P value. Lalu apalagi yang ingin diketahui dari analisis regresi, ya, apalagi yang kita ingin ketahui dari analisis regresi? Kita juga bisa menggunakan beberapa informasi nanti yang ada di dalam analisis regresi di SPSS atau menggunakan Excel atau yang lain. Itu kadang ada di sebelahnya P value itu ada lower, ada upper, ya. Karena kita menggunakan 0,05%, ya, 0,05%, artinya bahwa tingkat kepercayaan kita adalah 95%. Kalau kita ingin melihat, ya, berapa sih signifikansi yang kalau misalnya di bawah 95%, kalau misalnya di atas 95%. Nah, ini ada data di sini, ya, ada data di sini. Ya, pada tingkat level of confidence, ya, pada tingkat kepercayaan 95% terhadap suatu model, ya, sudah model persamaan, maka kita akan melihat, ya, slope-nya itu berada di antara 0,037 dan 0,1858, ya. Ya, seperti ini. Jadi artinya kita percaya dengan tingkat kepercayaan 95% bahwa luasan lahan atau luasan meter persegi dari rumah itu akan berpengaruh terhadap harga, ya, di antara 33 US dollar dan 185 US dollar. Gitu, ya. Jadi paling rendah adalah 33 US dollar setiap kali ada perubahan satu satuan. Jadi kalau ada satu satuan meter persegi berubah, itu akan berdampak, ya, terhadap harga paling rendah itu adalah 33 US dollar, paling rendah. Ya, paling rendah.
Jadi artinya kalau harga awalnya adalah 98, ya $98, ketika ada pertambahan luas dari lahan rumah atau meter kubik ya persegi di rumah tersebut, itu akan menambah harga jualnya, ya akan menambah harga jualnya paling rendah itu adalah 33,7 US dollar per meter kubik atau per meter persegi tambahan. Setiap tambahan 1 meter kubik atau 1 meter persegi akan menambah harga sebesar 33 US dollar. Itu paling rendah. Oke. Sedangkan paling tinggi itu adalah 185 US dollar. Gitu ya. Itu maknanya seperti itu. Ya, maknanya seperti itu. Nah, seringkali kita menggunakan regresi, tapi kita nggak bisa memaknai dari angka-angka itu. Ya, tidak bisa memaknai dari angka-angka itu. Ya, sehingga hasilnya menjadi tidak maksimal, ya, tidak optimal. Kita sudah menggunakan data dengan bagus, sudah bisa menganalisa misalnya, tapi memanfaatkan data itu kita enggak memahami, ya, enggak memahami. Oke ya, nanti bisa ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Nah, lalu kemudian apalagi informasi yang kita butuhkan? Informasi yang kita butuhkan adalah F-test signifikan, ya, F-test signifikan atau uji F, ya, uji F. Nah, uji F itu digunakan untuk apa? Kan kita sering menggunakan untuk tes uji model itu menggunakan uji T dan uji F, ya, dari model regresi itu. Ya, uji F dan uji T. Kalau uji T itu digunakan untuk menguji hubungan secara parsial berarti nanti satu persatu. Jadi kalau kita punya variabel X-nya lebih dari 1, misalnya 2 atau 3 misalnya, maka kita akan bisa mengetahui tingkat signifikansi korelasi antara X1 terhadap Y-nya, X2 terhadap Y-nya, X3 terhadap Y-nya. Itu ya. Kalau uji F adalah kita ingin mengetahui secara bersama-sama antara X1, X2, dan X3 memengaruhi Y sebesar berapa persen. Gitu ya. Sebesar berapa persen. Signifikan atau tidak? Ya, signifikan atau tidak? Bisa aja pengaruhnya besar, tapi ternyata tidak signifikan. Nah, ini juga menarik. Terkadang kalau peneliti atau analis tidak paham, ketika dia menemukan di angka alfa 5% tidak signifikan, lalu kemudian mengatakan bahwa ini hasil dari analisis ini ternyata tidak signifikan atau dianggap gagal misalnya. Jangan terburu-buru mengatakan bahwa analisa kita gagal. Kenapa? Karena yang namanya level of significance itu bisa diturunkan sampai di angka untuk social science itu bisa di angka di atas 80%. Artinya alfanya, ya, alfa atau standard error estimation-nya itu kita bisa naikkan dari 5% bisa 10%. Berarti kalau 10% berarti level of significance-nya adalah 90%. Gitu ya. Atau kalau dalam kondisi yang sangat ekstrim bisa 20%. Gitu ya. Oke ya. Jadi disitulah pemahaman kita akan menentukan nilai kualitas dari suatu analisis yang kita lakukan. Ya. Nah, gimana cara menguji dengan menggunakan uji simultan F ini? Ya, jadi ini istilah yang sering digunakan adalah uji simultan, ya, uji simultan. Kita lihat F ada di mana? Kita lihat di uji ANOVA-nya. Di uji ANOVA
ANOVA itu singkatan dari analysis variance, ya. Nah, di ANOVA-nya kita lihat di sini ada F. Nanti kita lihat di regression, ya, DF1, SS-nya sekian, MS-nya sekian, F-nya adalah sebesar 11,08. 11,08. 11,08 itu dapat angka dari mana? Dapat dari MS dibagi dengan residualnya, MSE-nya. Ya, dibagi dengan residualnya. Ya, jadi apa? Totalnya dibagi dengan residualnya. Ya, ketemu dengan 11. Ya, 11,048. Oke, ya, 11,0. Nah, ini kita akan mengetahui ini signifikan atau tidak, ya, mengetahui ini signifikan atau tidak tentunya kalau kita bandingkan dengan tabel. Ya, dengan tabel. Nah, kita lihat ya untuk menguji signifikansi dari F, di mana kita punya hipotesis adalah betanya tidak sama dengan 0, berarti bisa positif, bisa negatif, gitu ya, bisa positif, bisa negatif. Nah, lalu kita tadi ambil alfa 0,05, ya, alfanya 0,05. Oke. Nah, kalau degree of freedom 1, degree of freedom-nya 8, ya, 8 kita masih ingat 8 adalah n minus k, ya, n minus k. N minus K, N-nya adalah 10, K-nya adalah 2, sehingga ketemu 8. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini, tadi kita temukan F-nya di angka 11. Nah, kita akan lihat nanti di tabel, ya, dengan alfa 0,05, ya, DF-nya 8. Oke, kita coba lihat di tabel F-nya. Tabel F-nya. Tadi sudah tabel F 0,05, ya. Tadi yang saya kirim tabel F berapa ya? Yang saya kirim? 0,05? 0,05, Pak. Oke, 0,05 ya. Oke. Oke, saya buka di sini 0,05, 0,05, 0,05, 0,05. Oke. Oke, sudah kelihatan di layar? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Oke. Oke, tadi AF 0,5 kita ketemu 11 yang kita hitung, ya, kita hitung 11. Kemudian kita ingin lihat di tabel. Kita ingin lihat di tabel DF1-nya dan DF2-nya di 8, DF1-nya 1, ya. DF-nya itu N-1, ya. K-1, ya, K-1. Rumusnya K-1. Nah, K-1, K-nya itu 2. K itu adalah variabelnya. K-nya adalah variabelnya. K-1. K-nya 2 dikurangi 1 berarti 1. Ya, DF1-nya 1, DF2-nya 8. Ya, kita ini yang terlihat di layar apa ya? Maaf. Tabel kah? Iya, Pak. Tabel F005, Pak. Oh, tabel.
F05, oke. Jadi DF 2-nya 8, ya, DF N1-nya adalah 1, berarti 5,32. Oke, tolong dibantu dicatat ya. Ini yang penting cara melihat tabelnya. Nanti kalau yang tidak concern nanti ada soal. Coba temukan di dalam tabel gitu ya. Alfanya 0,05 gitu ya, dengan jumlah variabel sebanyak 4 ya, misalnya sebanyak 4 gitu. Berapakah T tabel yang Anda temukan? Itu kan sederhana gitu. Tapi kalau kita tidak concern, nanti kita bingung gimana ya gitu ya. Dengan N sebanyak 20 misalnya. N sebanyak 20 dengan variabel ya, dengan variabel sebanyak misalnya 5 gitu. 15. Temukan, nah gitu ya. Oke, sekarang ada pertanyaan itu ya. Ini sambil ini ya, kita latihan. Pada level of significance 0,05 ya, pada tingkat alfa 0,05 gitu, dengan variabel yang kita teliti sebanyak 5, misalnya sebanyak 5, dengan jumlah N sampel sebanyak misalnya 20 gitu ya. Berapakah T tabel yang Anda temukan? Ayo, ada yang bisa jawab? 2,6. Ketemu 2,71. Nah, ada yang 2,71. Oke, sekarang kita coba perhatikan baik-baik ya. N minus ya, untuk mencari DF2-nya ya, untuk mencari DF2-nya jumlah sampel dikurangi dengan K ya. Jadi K-nya 5 ya, K-nya 5 sedangkan N-nya 20, berarti di angka berapa? 15 ya, di angka 15. Lalu kemudian DF1-nya adalah K-1. K-nya 5 kurangi 1, 4. Ya. Angka 4 tarik ke bawah. Set ke bawah di angka tadi 3,06. 3,06. Nah, 3,06. Betul. Ini sederhana, tapi kalau kita tidak concern, ya, nanti pada saat kita menentukan itu bisa salah, walaupun sederhana gitu. Ya, oke. Sekarang pertanyaan lagi, ya. Ada 4 variabel yang kita teliti, ya. Ada 4 variabel yang kita teliti. Sedangkan N sampel jumlahnya 15. Sekarang tentukan berapa F tabel yang Anda temukan. 6. Ayo. 3,86, Pak. Oke. Caranya gini, caranya dari atas dulu ya, dari atas dulu ya, dari N1 dulu. N1-nya K-1. K-1 dari 4 kurangi 1 jadi 3 kan? Nah, 3 tarik ke bawah. 3 tarik ke bawah, tadi jumlah N-nya 15. 15 kurangi 4. 11. 11. 3,59. 3,59. Oke, good. Lagi Pak lagi. Iya. Oke, sekarang latihan sekali lagi. Jumlah variabelnya 3, ya, jumlah variabelnya 3. Jumlah sampelnya 10. Ada yang bisa menemukan? 3,81. 5,14, Pak. 4,74. Ayo beda-beda. 5,14. 4,74. Oke. Soalnya Pak. Oke. 4,74.
Ya kan, agak masih beda-beda. Jadi kalau misalnya variabelnya 3 langsung dikurangi 1 jadi 2, gitu ya. 381. Nah, 2 tarik ke bawah gitu. 10 kurangi 3 7. 7. 4,7 4. Iya benar. gitu ya. Jadi dari atas dulu baru tarik ke bawah, caranya gitu. Ya, dari atas dulu tarik ke bawah. Jadi jumlah variabelnya berapa kurangi 1. Ya, jumlah variabelnya berapa kurangi 1. Kemudian tarik ke bawah sebanyak n. N-nya dikurangi dengan variabel. Kalau n-nya ada 10, variabelnya ada 3, langsung menjadi 7. Ya, menjadi 7. Tarik aja ke angka 7, set ke bawah. Itu caranya gitu. Oke. Coba sekali lagi nih, variabelnya 3, biar gampang nih, variabelnya 3, n-nya ada 20. Sampelnya ada 20. 3,55. 3,59. Ya, karena 20 3,55, dikurangi 3 ya, 20 dikurangi 3, 17 ya. Iya, Pak. Iya. 17 di angka 2 atasnya 3,59. Ya, jadi ketemu 3,59. Oke, udah bisa ya, saya tutup. Oke ya, sementara kita istirahat dulu karena di sini asar. Nanti kita latihan ya. SPSS-nya gimana? Sudah siap semua belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Sudah Pak. Mantap, Pak. Ada yang Belum sudah, berhasil ada yang download, belum. Pak. Belum bisa. Tadi download cuman gagal, sedang mencoba yang lain, Pak. Oh, oke. Yang sudah siap siapa? Yang sudah punya di laptop siapa? Ada nggak? Kami sudah download, Pak, tapi yang versi 22, Pak. Oh, tapi bisa digunakan nggak? Bisa digunakan? Nah, ini belum. Pak Rudi, Pak Versi, Pak, udah siap itu, Pak. Oke, siapa yang sudah siap? Pak Rudi kayaknya sudah. Sudah, Pak. Pak Heri. Mas siapa? Pak, Mas sudah Munadi ya? Mas Munadi udah siap? Sudah coba, Pak. Iya. Dicoba. Nah, itu saya kirim Excel. Kita nanti mau lihat dulu atau mau langsung latihan? Ini saya tawarkan nih. Mau lihat dulu apa mau langsung latihan? Lihat dulu aja. Lihat dulu, Pak. Lihat, Pak. Lihat dulu saja. Oke, nanti janji ya, minggu depan semua udah terinstall ya. Minggu depan ya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Siap, Ya. Pak. Siap. Janji loh. siap. Ini Versi kalau nggak berapa, latihan benar. Kalau cuma lihat doang, itu nggak susah untuk bisa kalau lihat doang. Ya. Nah, saya mengalami sendiri. Ketika saya hanya melihat saja, kayaknya kok gampang gitu. Tapi ketika saya coba itu, loh, ini gimana ya? Ini gimana? Ya. Jadi minggu depan kalau bisa kita sudah bisa lihat ya. Kita break dulu ya, nanti kita mulai lagi ya 30 menit lagi. Sambil saya siapkan untuk Zoom yang kedua ini, saya tutup dulu biar